Desa Salasa ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bulukumba. Tepatnya dia di Kecamatan Bulukumba. Kalau dari Makassar kira-kira 180 km. Desa Salasa ini dengan jumlah penduduk kurang lebih 4.000 orang yang terhimpun di dalam sekitar 926 keluarga. Itu pada umumnya hampir 100% itu adalah petani. Saya bertani sejak tahun sekitar 90-an. Pertanian yang saya kenal dari dulu pertanian konvensional. Namun keadaan sekarang di desa ini padi sering rusak. Artinya rusak terus ini. Yang sejak kita pakai pupuk kimia. Rusaknya hancur, cendawan, busuk batang. Bahkan busuk jadi akhirnya hasil agak berkurang karena pupuk kimia. Contoh paling sederhana adalah ketika diperkenalkannya racun rumput, keluarga-keluarga tani kemudian banyak yang memanfaatkan dengan pengetahuan yang terbatas untuk meracuni rumput-rumput yang ada di sekitar rumah mereka. Padahal sekitar rumah atau halaman rumah merupakan tempat anak-anak bermain, berlari sepanjang hari. Apa yang terjadi di kampung ini itu tidak bisa serta-merta atau tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Nah, sehingga kemudian teman-teman berkesimpulan untuk membangun sebuah kelompok, membangun sebuah organisasi yang kemudian diberi nama Komunitas Swabina Pedesaan Salasa. Tujuan dan fungsi utama KSPS ini adalah bagaimana pertanian dari konvensional mengubah menjadi pertanian alami. Mulai dari tahun 2013, saya beralih dari konvensional ke peternakan alami. Ternyata di situ banyak sekali keuntungannya dan manfaatnya yang saya rasakan. Obat-obatan, vaksin, kan tidak ada itu semua, artinya terhapus. Sejak saya beternak alami itu tidak pernah kena penyakit. Artinya sehat, ayam sehat dan tidak sakit-sakitan. Artinya fisiknya kuat, lebih kuat dibanding konvensional. Kita tahu bahwa Indonesia ini kan makanan pokoknya atau umum lah, sekalipun masih banyak yang lain, itu makanan pokoknya adalah beras atau nasi. Nah, di dalam pertanian alami, nasi ini menjadi faktor yang utama pula untuk dikembangkan. Karena nasi ini menjadi bahan untuk menumbuhkan atau memperbanyak apa yang disebut dengan mikroorganisme atau mikroba yang nantinya itu bermanfaat bagi pengembangan atau meningkatkan kesuburan tanah. Jadi membuat mikroba saat ini kan kita nasi yang misalnya kita simpan dalam kotak, baru kita simpan di bawah rumpun bambu selama 3 hari di musim hujan dan 4 hari difermentasi selama musim kemarau. Nah, setelah 4 hari itu kita buka kotak tersebut yang terisi nasi, itu muncul jamur, berbagai macam jamur. Nah, jamur inilah, nasi yang berjamur inilah yang disebut dengan bahan mikroba 1. Jadi untuk pengembangbiakan mikroorganisme yang lebih banyak lagi, itu ditambah lagi gula merah untuk pengawetnya. Dilakukan lagi fermentasi, proses fermentasi dimasukkan dalam toples dan difermentasi lagi selama 7 hari. Oke? Selain itu ada bahan-bahan lain pengganti fosfor, yaitu asalnya dari jantung pisang atau ekstrak getah, yaitu pisang mentah, nanas mentah, yang mentah-mentah lah. Kemudian kita iris-iris, lalu kita remas-remas. Nanti setelah mencair baru kita turunkan ke dalam toples. Kita tutup dengan kertas plano, lalu kita ikat karet gelang.
Waktu fermentasi yaitu selama 7 hari. Keamanannya ini pertanian alami aman kepada tanaman apalagi kepada manusianya sendiri. Artinya bila mana kita di saat menyemprot kebetulan kita haus bisa diminum. Manfaat mikroba itu untuk menambah vitamin juga, nafsu makan untuk sapi, makanannya tidak berbau, dan komposnya juga tidak berbau. Kita pakai mikroba untuk 1 tangki, cukup dengan 6 sendok teh saja. Kita tadi aduk, baru kita kasih masuk di tangki, baru kita semprot. Pembuatan kompos itu ada 3 faktor yang paling penting. 1 mikroba 2, kedua itu kotoran sapi, ketiga serbuk gergaji. Kemudian difermentasi selama 10-15 hari. Setelah itu dibawa ke sawah atau perkebunan. Kompos ini keuntungannya, sawah sekarang ini kan boleh dikatakan hancur yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Ternyata hanya 2 kali pemberian kompos, tanah itu kembali subur. Dampak pertanian alami yang dikembangkan oleh komunitas Sobina Pedesaan Salasa ini, di samping menambah atau meningkatkan kualitas hasil pertanian, juga memberi bobot lebih jauh dengan berkembangnya praktek dan semangat gotong royong, semangat kebersamaan bisa kita dapati di dalam proses-proses bertani, kerjasama membersihkan lahan-lahan pertanian di sawah maupun kebun, di dalam praktek memproduksi pupuk maupun pestisida alami, serta membuat makanan olahan dari hasil pertanian alami. Karena saya rasa itu pertanian yang seperti ini bagusnya karena di samping tanah kembali bagus, hasil bagus, kemudian dampak kesehatan di masyarakat juga bagus. Ya, karena tidak ada lagi artinya kimia-kimia yang kita konsumsi dan sebentar pada hasilnya. Mimpi besar tentang kesejahteraan sebenarnya hanya bisa diraih dengan mengandalkan kekuatan petani dengan sistem pertanian alami yang mandiri. Filosofi mikroorganisme ini sejalan dengan filosofi atau pesan orang di kampung Salasa ini yang mengatakan bahwa gattang konu ada, sakbara konu guru, pesona konu sandro, bahwa Salasa ini bisa berubah dan bisa mandiri itu hanya diperlakukan dengan secara alami.